Urung kerekam balik bentar. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salman Alfani, tuan rumah podcast Mari Berkebun. Oke, sekarang di depan saya udah ada teman saya namanya Mas Kurniawan Agung. Nah, nggak salah ya, Kurniawan Agung. Dia backgroundnya sama kayak saya di industri kreatif, dan dia juga terjun di banyak bidang juga. Cuman awalnya saya ketemu dia tuh di Jogja ya. Di Jogja waktu ya masih ya, sama-sama. Enggak sengaja sih kita ketemu. Ya, waktu teman kita juga tuh. Tapi ya di era-era itu waktu saya sendiri masih banyak waktu benar-benar belajar di berbagai banyak hal, dan ya kayak prinsip sosial lah. Jadi kayak nek wong sing seneng ning seni ning industri mesti kekancane karo wong ya kuwi ya lingkupe ya, itu prinsip sosial. Kayak ki padha ora aku nasibe ki ya padha ki wah. Pak awal ki padha ya wis bareng-bareng ngono. Gitu loh. Nah, backgroundnya Mas Agung itu kan dia di desain. Nah, tadi sempat udah tanya, tapi ada kesalahan teknis. Enggak kesalahan ini ya punya ini. Salah harus tak lakon wis kritik urung. Wis gak apa. Ini saya pertanyaannya tadi, jadi saya tuh pengen tahu Mas Agung. Jadi kan Mas Agung itu 2 kali sekolah ya, yang bisa dibilang. Tapi yang terakhir ini yang waktu ketemu saya di Jogja kan nggak sampai fix gitu kan. Terus waktu ketemu saya kan di dulu jurusannya DKV ya. Itu kenapa Mas Agung kok memilih jadi udah memilih suatu keputusan atau keputusan dari passion Mas Agung untuk di desain? Padahal notabene kita semua tahu bahwa desain itu waktu zaman dulu, waktu itu belum ada hasilnya. Jadi kayak apakah gambling? Mas Agung tuh gambling apa mergo orang ngerti jo hobi jo? Enggak sih Mas. Memang orang ngerti passion yang esuk ngarepe itu kok tak lakoni apa sing tak senengi. Nah, itu bersyukur aku pas saat itu tuh tahu lah aku seneng ini. Jo, aku percaya nek desain tuh tetep kedepannya tetep bakalan orang tuh tahu lah, kayak ilmu lain lah. Ki dihargai, berarti ada apresiasi buat pelaku desain, pelaku kayak kita lah, industri kreatif di pasar itu ada nilai lebihnya. Ya beberapa tahun ini kita tahu kan, kayak foto, video, orang udah anggap ini wah ini jasa mahal, harus apresiasi lebih nih gitu kan. Walaupun masih ada anggapan orang sing mikirnya ya gitu gitu. Itu banyak, terutama di kota kita ya, yang kota kecil ini itu banyak sekali masyarakat yang belum mampu menilai suatu kreativitas, apalagi di desain, dan mampu maksudnya belum bisa begitu menghargai di situ. Tapi nek di kota-kota besar udah jalan itu. Udah jangan banget. Paling kayak gini sih, kayak ibaratnya kayak kita tuh kayak mentuhankan profesi tertentu kan, kayak PNS, dokter, polisi, TNI itu kan kayak kita sendiri saya mentuhankan. Cuma ya kita juga harus kayak ini pengalaman pribadi gitu. Udah. Yo kan kita di sini sharing ya. Ini pengalaman pribadi. Wong aku yo opo sharing lah wong piye ya. Ya dhewe padha tuwa kan. Tapi memang iya Mas Agung, ini jadi cerita saya juga Mas Agung aku dong Mas. Ya ini buat di podcast ya Duti, saya panggilnya Duti ya. Jadi gini aku yo pernah gitu karena kita kan itu sama ya di bidang kita kan bidangnya nggak kelihatan. Iya. Tahu ber? Iya. Kita kan kerja nggak seragaman. Iya, kerjanya pun juga nggak tahu orang ngapain. Mau cuma duduk. Kayak ngongi tuyul. Gendruwo mabur. Kata Joji kontennya. Jadi kita nggak tahu toh. Maksudnya kita nggak, orang lain tuh nggak melihat kita kita tuh pekerjaannya apa. Nek kita mempunyai asmara dengan seseorang. Waduh. Wah, wong tua nih kuwi sing sok mandang dewi iki ya bukan dewi tok, maksudnya orang-orang yang semacam kayak kita tuh koyo aku kepokoke iki. Ya kabeh. Aku yo Danco.
Wah, panas kira-kira sakit hawane waduh, astagfirullah. Iya memang ya dadi kaya aku jujur Iya, iya, pernah emang gitu. dadi saya nyenengi wong wedok gitu, tetapi di semacam kayak dipandang sebelah mata karena profesi saya ya sama intinya profesi kita di industri kreatif tuh memang nggak kelihatan beda sama teman-teman lain yang dia seragam Iya, dan betul. kayak itu mandang bahwa orang yang bekerja di kantoran tuh untuk terutama calon mertua ya Oh, yang iya, yang itu. memandang itu Iya, iya. sering memandang ya bahwa Anakku mangan apa itu? anakku mangan apa ngono mbok go sing pasti ya sing seragam kan pasti gajinya ben saji Iya, tapi sedangkan dhewe berarti kan secara tidak langsung menganggap dhewe itu tidak tidak pasti pasti. Ora ono mungkin juga, ora ono tidak juga. pasti ya bukan tidak pasti memang tapi mungkin mereka Belum tahu. nah itu makanya kurang- kita perlu obrolin biar Iya. siapa tahu ada yang nonton toh wong tua-tua Oh, saya tahu kenapa dia budak saya di sini. enggak deh ya bukan itu maksudnya banyak tapi Ya secara umum ya, general gitu ya. ya mas aku duti ya mesti tahu tuh Ya susah sih gitu ya nek ngomongin gitu ya. tapi neng tonggo teparo barang itu Ya mesti kebanyakan tonggo Oh, itu itu. loh. Kayak Ini aku kerja ngopo apa tuh tuh? kok nang omah itu. Nek kita mau jelasin ke orang juga nggak tahu. Ngomong gitu dan harus diulang-ulang tuh loh. Misal satu hari ketemu nih. Misal kayak gini lah musim kayak corona gini lah. Kan aku kan di sana di rumah di Gemuah kan ada jaga tuh. Nah, nek hari ini ketemu nanti malam ketemu, besoknya tuh dia tanya lagi. Kayak nggak tahu loh kita nggak gaya apa sih? Ya itu resiko sabar. Nah, menurut stigma atau perspektif situ sendiri kaya apa nek ngono iki Oh mungkin mereka ya kurang edukasi aja, kurang tahu sih. hmm. Kita juga kurang sabar aja ngedukasi mereka. Nah, ya kasih sendiri aja. Kita salah berarti ngedukasi cara ke mereka tuh gimana. sing bener piye Itu belum tahu sebenarnya gimana. Masih salah aja kasih tahu mereka, tapi mereka masih nanya terus. Kecuali mereka udah oke aku nyambut gawe ini. Nah, berarti mereka udah mudeng. Tapi ya baiknya sekarang sih kayak industri usaha UMKM tuh udah tahu lah saya nama desain tuh butuh. Jadi udah mulai orang tuh membutuhkan berarti jasa kan desainer grafis. enggak cuma Duti sendiri sing peran situ sing sebagai yo desain untuk memberitahu kepada mereka Iya. tapi yo konco-koncone situ yang podo-podo desain yo harus kompak Iya. untuk mengedukasi toh Iya, berarti sing salah mungkin pasar Pasar dari mana ya? ya maksudnya Oh, mereka kurang nangkap gitu, kurang mencerna gitu. Heeh. Ya biasa deh, tapi ya resiko tuh. Tapi tetap yakin jebakan tetap mudeng. Soalnya kan sekarang udah banyak iklan sing bagus-bagus tuh. Iklan produk biasa pun sudah bagus. Kayak kemasannya udah bagus, desainnya tulisannya udah bagus, pemilihan fontnya apa, fotografinya kan udah bagus juga tuh sekarang. kita nek ngomongin Kebanyakan desain gitu. toh desain tuh kan ya ono peran font Apa? Oh, Oh ya, peran font. ada lettering. Iya. Nah, lettering aja itu udah satu bidang pekerjaan baru loh. Iya. Maksudnya mereka kan nggak tahu nek bahwa ada pekerjaan namanya Hand lettering. Ada lagi pekerjaan namanya tukang gawe font. Iya. Mereka orang ngerti nek Nggak tahu. nek wong zaman biyen gawe font ki ora dibayar. Nek saiki gawe font ki Dibayar. wis dadi Gawean. gawean. Dan itu selama-lamanya lisensi nih tuh. Nah, Iya. tapi mereka belum open Belum mind. belum sampai ke situ kan. Belum sampai ke situ mergone mungkin di era Ya mereka. mungkin nek bahas belum sampai ke situ sama halnya kayak kita. Nek Apa? bahas elite global. Wah, itu susah lagi gitu. Wah. Mungkin misal nek kita bahas kayak gitu ya. Elite global wah aku mending aku mending ki bahas saiki apa kebutuhannya daripada bahas itu. Mungkin kayak gitu. Jadi ya mungkin tetap ada masanya sih. Walaupun tetap aja itu masanya lama. Kemungkinan lama. Tapi tetap bertahan. Kan sekarang anak-anak sekarang udah pintar Instagram loh, foto udah mulai bagus. Kan itu termasuk desain dari layouting, dari komposisi Fit. juga. Itu Fit. termasuk desain ya? Ya kan. Sekarang nek ngomongin banyak tuh sing do berpindah. Terutama kita udah ngomongin ke anak sekarang kan. Mereka pada mempunyai bisnis online Iya. dan cara penjualannya di sosial media atau platform-platform yang menyediakan yang menguntungkan lah kayak Instagram bisa dikategorikan itu. Kan mereka
udah tahu nih nek ono pekerjaan baru jenengane dagang online. Dodole ning online gitu kan. Cuman mereka masih sok sering apa jenengane nggak tahu untuk gimana caranya. Nah ini nek dari Mas Agung sendiri gimana? Nek cara buat Bisa nggak apa follower gitu nek dilihat cara-caranya maksudnya mungkin ya kayak jualan online itu sebenarnya yang ideal tuh yang bagus biar dagangannya laku gitu kan, nggak cuma dodolan. Nek kemarin saya membuat konten sama teman saya namanya Istakori Joji, memberikan sedikit nasihat atau komentar bahwa cara dagang online. Tapi kan sekarang yang mau saya kulik lagi kan cara dagang online, tapi basicnya online tuh gimana? Strategi untuk jualan online efektif gitu ya? Secara efektif. Kayak nganu sih. Nek pertama sih nek sarangan pengalaman ya. Kayak dilihat dulu pasarnya. Kamu mau target pasar tuh yang mana? Misal kamu target pasarnya orang yang high. Nah aku padahal dodolan middle ke tengah ki contoh ki. Telo. Kalau tak mangan telo. Oh iya, telo guys. Enak gitu loh guys. Telo singkong keju lho guys. Tadi endorse. Jadi contoh dodolan telo. Ya aku dodolan ning Instagram. Ki piye kuwi? Men aku payu telone. Pasarnya sih misal pasar kan dibagi 3 tuh. Bagi 2 lah Bang. Menengah ke bawah sama menengah ke atas. Nek menengah ke bawah berarti kamu lihat dulu platform sosial media sing cocok untuk menengah ke bawah tuh yang mana. Nah, nek selama dilihat-lihat sih, nek di Temanggung ya, sosial media menengah ke bawah tuh kayak di daerah Facebook. Nah, itu banyak banget tuh. Dari bahasanya juga masih biasa. Walaupun ada sih bagus-bagus juga, inbox. Tapi kan berbeda itu. Tuku telo, cek inbox susah kan. Ya. Iya. Waduh, telurnya biar ada 5.000. Ya cek inbox. Gitu dari sosial media sih. Nah, kedua kan di sini kan tetap Instagram sih, di mana tetap dia nomor 1 sih paling enggak. Terus nek mau kontennya jual telo gini, misal targetnya ke menengah ke bawah, ya disesuaikan lagi. Si dibutuhkan apa sih nek orang itu? Kan sebenarnya murah banyak tuh. Ya wes kamu store foto-foto telo-telo semua saja banyak, ntar kasih promo harga segini, harga segini dapat segini. Enggak mikirin soal kebersihan, enggak mikirin soal telo dari mana, enggak mikirin soal kualitas telo juga. Berarti untuk value atau nilai telo itu enggak usah perlu didominan. Nah, itu kalau di menengah ke bawah. Nah, ya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas baru kamu kasih tahu ini telo kualitas A, telo super, telo super saya, telo opo lah merah-merah kan. Super saya lurus, saya blue. Dewa super saya kan oke. Makanya kan di Instagram kan sekarang banyak kan orang sih foto-fotonya sing api-api, estetik. Backgroundnya putih-putih. Plastik. Clean, wah sih nek clean tuh paling juara Instagram lah, gampang. Tapi nek itu juga masih belum tentu juga, soalnya pengaruh juga ke sing namanya influencer. Kamu posting di Temanggung, juga kamu kasih hashtag Temanggung apa Temanggung gitu. Yo, udah kamu targetnya di Temanggung tuh si high end tuh nggak ada, misal gitu. Adanya di Magelang. Ya wes berarti hashtagmu cuma muter-muter di Temanggung aja, di Magelang nggak ada, soalnya nggak ada orang dari Magelang mau buka di situ. High end ki apa? End tuh itu kayak menengah ke atas. Susah. Jadi percuma kalau saya memberikan hashtag Temanggung nek pasar saya padahal pasar saya ya ada di Temanggung, Magelang. Di Magelang. Tapi saya hashtag Temanggung kan ngaruh. Hashtag sama lokasi juga. Kamu follow orang-orang mana dulu? Kan nanti muter juga. Nah itu saya nggak mudeng tuh. Saya masih misteri itu cara cepat tuh gimana, nggak tahu cara cepat ya. Ngiu tuyul cepet follower tuh susah. Ngiu tuyul gitu. Tuku follower lah, tuku follower. Ngiu tuyul gitu cepat. Ngiu tuyul akeh ya kayak IGP ya di konfollow. Itu nek untuk strategi pasar nek kita pengen jualan. Itu kan tadi contohnya dagang. Nek di jasa sama apa beda? Contoh Mas Agung sendiri kan sekarang lagi merambah di apa tuh? Anak sekarang Mas saat utama ya, masih di Kayuwangi sebagai desainer kan. Kayuwangi itu apa? Kayuwangi itu planner dan organizer wedding service gitulah. Itu tapi basicnya planner dan organizer. Kalau di bahasa kalau di sini namanya wedding organizer. WU. Nek orang Temanggung ya taunya WU ya. WU gampangnya WU gitu. Nek luwih gampang meneh ya
apa tukang rias kayak Nah, itu. tukang Tukang rias kayak rias, sok WU, rias, merangkap jadi WU. Padahal beda. Padahal Padahal beda ada. Iya. Jadi gampang gitu. Makanya kan tadi kan nek WU kan nek di tadi kamu bilang nek di jaksa bedanya apa? Oh beda. Nek di sini tadi sebutannya WU tuh semuanya. Jadi kau yang ngurusi sungkeman, ngurusi ini masangnya kelambi itu kan WU kan di sini. Tapi nek kita lebih dalam ya WO sama wedding planner tuh beda juga. Oh, bedanya apa? Nek wedding organizer kan kamu ngurusin vendor-vendor yang udah di-dealin sama klien. Oh, jadi klien mempunyai pilihan untuk mencari vendor. Contoh vendor dari sendiri, foto, ya, vendor sendiri. make up, Ya, vendor catering. ya. Itu namanya WO. WO. Yang Dan dia ngurusi pas hari H. Berarti kalau nek zaman pemahaman ya tukang make up bisa disebut WO ya. Wong dia kan istilahnya kan di vendor tok. Oh, nek tukang make up lebih ke wedding service itu beda lagi. Oh, gitu. Beda lagi, ada 3 berarti ya. Nek wedding service? Wedding service itu kayak tukang make up tuh. Dia ngurusin make up sekalian acaranya. Tapi dia nggak ngurusin vendor lain. Vendor kayak misal foto. Kita ada acara di Gunung Muda. Rusalka sebagai fotografernya, videografer ya. Nanti wedding service ini katakanlah siapa ya? Itu ya. Oh, Ayo apa? Bayu organizer kan lah. Yo. Bayu organizer. Bayu organizer ini kalau sebagai wedding service dia make up sama ngurusin acaranya, prosesinya. Kayak apa namanya? Sungkeman dan lain lah itu gitu. Kayak siraman, terus ada naik terus turun lagi, terus kirap gitu namanya kan. Wedding service. Itu wedding service. Dia nggak handle masalah kamu. Dia nggak koordinasi ke masalah, fotografi, nggak koordinasi ke catering, ke gedung nggak koordinasi. Tapi kalau wedding organizer koordinasi dan harus ada namanya meeting vendor juga. Itu meeting vendor tuh fungsinya untuk mensatukan suatu plan. Mensinkronkan tujuan. Berarti ada satu orang yang ngedirect istilahnya. Iya. Ngedirect suatu wedding itu, namanya wedding organizer. Jadi kan kita disesuaikan sama kebutuhan klien, misal klien mau A B mau nikah juga kita, dia udah punya vendor sendiri. Udah punya vendor, kita yang ngurusin vendornya. Dia nggak ngurusin vendor soal dia masih kerja. Jadi dia masih fokus kerja, kita bisa fokus ngurusin vendornya dia. Misal vendornya si A, si cewek ini pingin Mas, nanti aku dekorasi mau pingin ada pergulangan yang warna-warni. Nah, kita kasih tahu ke dekorasinya, Mas bisa nggak gini-gini? Oh bisa gini-gini. Nah, tapi untuk soal harga, untuk soal ngasih fee ke vendor tuh urusannya bagian kliennya. Kecuali dia memang Mas tolong kasihkin, itu kita masih bisa. Itu namanya wedding organizer. Kita cuma jasa organizer tok. Kalau wedding planner full dari kita. Misal ada orang yang pengen nikah, udah siap nikah dia ke kita, ya kita ngurusin semua dokumennya, ngurusin cari vendornya yang sesuai dengan budget mereka tuh mana aja. Kita yang range juga. Kita kalau misal misal tegel ya, nowo-nowo gitu lah. Nah, gitu nek wedding planner lebih detail. Jadi klien tuh terima beres bersih banget. Cuma dia store uang berapa, nikahannya berapa, kita bagi-bagiin ke vendor. Udah gitu aja. Itu namanya wedding planner. Berarti segala sesuatunya klaimnya di wedding planner. Iya. Klaimnya kan kalau wedding organizer itu klaimnya masih di klien. Masih di klien. Klaimnya masih di klien dan vendor-vendor juga istilahnya masih mempunyai klaim. Ya, dan di organizer pun ada beberapa kriteria ya, sing mau dibayarin apa kita bayarin. Nah, apa kita yang ngerange harga, kamu ntar yang bayarin apa kita yang bayarin gitu. Macam-macam. Tapi pada intinya sih 3 wedding planner, wedding organizer sama wedding service itu beda. Paling gampang wedding service karena ngurusin sedikit orang tok. Wedding organizer ngurusin banyak tapi cuma intinya doang. Nek wedding planner ngurusin semua detail-detail itu. Sampai baju-baju pun kita harus ngurusin juga. Nah, berarti Kayuwangi ini di wedding planner. Wedding planner sama organizer. Soalnya kita nggak ada service mega dan lain-lain. Tapi suka salah kaprah nih masyarakat untuk pemahaman wedding organizer sama planner. Tahunnya mereka seumpama saya yang mau nikah, kemungkinan saya masih
Amin. Amin, amin, amin. Amin. Tahu Ya. kelak. Ya, kemungkinan saya masih mikir kayak gitu. Jadi saya pengen nikah, tapi saya nggak mau ribet. Terus saya pengen punya uang nih, contoh budget saya mempunyai 50 juta gitu kan. Amin gitu kan. Amin, 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 amin. Punya uang 50 juta, saya mau nikah. Terus karena saya nggak mau ambil pusing, saya butuh jasa ini kan. Nah, saya suka nggak bisa beda ini. Saya butuhnya itu dengan hanya uang 50 juta dan keinginan saya untuk nikah itu saya harus larinya di WO apa wedding planner gitu kan. Iya. Po WO po WP gitu kan. Iya. Mau di mana gitu kan. Nah, suka salah kaprahnya kan di situ. Mas Agung kan tadi nyontoni kalau wedding planner itu kayak bisa seumpama saya dan tadi kan contohnya saya mau nikah gitu kan dan saya tinggal di Jakarta atau saya kerja di Jakarta tapi saya mau nikah di Temanggung kan saya ribet. Itu berarti saya harusnya mencari di jasa wedding planner. Tergantung juga. Kok tergantung meneh? Kamu pengen sih gimana? Misal kayak kamu bener-bener di Jakarta tuh ribet banget, nggak ada waktu sama sekali buat ngubungin, buat searching vendor pun nggak sempet. Dan di Temanggung tuh nggak ada keluarga sih bisa handle juga. Itu kamu butuh wedding planner. Oh. Karena kita bisa ketemu vendor bolak-balik, kita kirimin hasilnya ke klien. Kalau wedding organizer, kamu masih bisa balik walaupun beberapa kali doang di Temanggung dan di keluarga masih ada yang bisa handle, bisa kayak bantu. Itu lebih milih ke wedding organizer dan budget juga. Karena lebih nganu budget wedding planner ya. Nek maksudnya di antara skala budget loh. Padahal saya tadi memberi contoh saya punya 50 juta dan saya kerja di Jakarta. Saya pengen nikah di Temanggung. Itu kan dan saya nggak punya waktu untuk pulang dan orang rumah keluarga saya belum bisa ikut apa istilahnya saya sendiri mempunyai mending keluarga saya nggak saya ambil pusing lah maksudnya nggak dibikin pusing nggak ngerepotin orang rumah ya. Dengan uang 50 juta itu bisa nggak jadi bisa aja mas, bisa aja planner. Nanti diatur ya sesuai dengan tamunya juga berarti kan. Ada sih beberapa vendor, beberapa hal sing kita harus kurangi juga kayak gitu. Walaupun tetap masih bisa. Nah, wedding planner tuh waktunya tuh padat banget. Misal hari ini tanggal 8 Mei kamu nikah besok 8 Mei 2021 itu wedding planner masih bisa ngurusin. Jadi waktu itu kan dari 1 tahun ke depan tuh kan kenapa kalau wedding planner lebih mahal dari organizer karena kita lama prosesnya ada proses kan di situ dan beberapa vendor kan dia juga mastiin juga tahu tanggalnya enak enggak pas enggak dan di sini ada beberapa vendor sing dia belum tahu harganya berapa kan bingung. Contoh maksudnya seumpama jasa di foto vendor di foto foto masih bisa kayak dekorasi make up kan juga nggak tahu juga tuh. Make up kan kadang ngikutin apa bulan itu tuh penuh apa enggak. Berarti lebih mahal kan biasanya karena ada bookingan tanggal juga sama dekorasi. Kamu dibutuhin hari ini sama setahun ke depan tuh pasti beda. Oh gitu. Biasanya berarti gitu nek di pas itu resikonya juga lebih besar di wedding planner juga. Resiko lebih besar di sebagai seorang klien maksudnya. Iya. Jadi kalau seumpama saya kliennya saya lebih besar juga karena saya juga harus paham. Nah, gimana sih cara seorang wedding planner untuk jualan ke klien untuk memberikan klien bisa menyatukan apa yang klien inginkan di momentum weddingnya sama edukasi klien agar paham bahwa wedding planner itu istilahnya selama ini kan piye caranya dodolan wedding planner gitu loh. Dodolannya gimana kan banyak hal soalnya dia dijasa. Gini saya memberikan contoh. Kalau foto kan kita bisa buat portofolio. Ini dengan paket segini, fitur seperti ini, portofolio seperti ini. Kita mampu dibantu dengan apa? Alat itulah. Saya suka ngomong alat ya. Alat bantunya portofolio kita dan jelas itu nilainya berapa atau bisa ngasih edukasi secara value bahwa ini paket seperti ini, hasilnya fiturnya seperti ini. Kalau wedding planner gimana? Kalau wedding planner sih kalau soal ya tadi nominal apa sih?
Enggak, ya seumpama ya. Ya masih terserah Anda. anu ya. Anda yang Anda kan wedding planner, Anda ki dodolannya piye? Nah aku sih kan dodolannya kayak jualan tuh kayak nek wedding planner lebih tentuin juga targetnya siapa. Mau ke Nah, menengah aku- ke atas, menengah ke bawah Nah, kan nek itu. wedding planner kan orang yang bener-bener nggak mau ribet sama sekali. Heeh. Berarti orang kalangan menengah ke atas. Tuh. Dan jadi orang itu nggak semua menengah ke atas kayak gitu. Ada sing paling kerucut ya paling kerucut banget. Sing beberapa orang sing aku nggak mau ribet dah. Ada gitu. Kita udah ngelompokin tersendiri sih orang-orang sing kayak gitu tuh orang kayak apa sih? Ya itu ada. Itu rahasia itu. Dan nek sing Emang bisa dilihat Pak, maksudnya Bisa dilihat, karakter dari klien tuh. terutama di Temanggung bisa dilihat di Temanggung. Cara ngeliatnya apa? Karena Kita pernah aja ekspresinya. kita apa pernah pas pertama meet? pas pertama ngomong. Wah, ki nggo jam nang jame kok Oh, enggak. bajakan apa didelok kok jame. Mungkin kan ya iso ki jame kok Loh. jam sing sekete Cover, ning kok arek gambaran dikok- tangan. Ning kok ning kok arek dikok job kok sing menengah ke atas ki tenan apa ora apa Nek piye? fisik sih enggak nek fisik. Tapi cara ngomong sih kayak dia tuh kayak oh ya gitu. Oh nek Itu kayak gampang, tapi nek gampang piye maksudnya? gampang kamu mau berapapun bisa asal jadi gitu loh. Oh nek ketika kita ngomong sama klien yo oh ya ngono. Heeh. Tapi nek sing klien sing ketoke meyak pengen dia Tapi kan dia nggak bilang oh ya, dia bilangnya biasanya tanya, dia lebih banyak tanya. tapi nek lebih banyak tanya Oke, berarti pengalaman klienmu sing paling aneh gimana? kusih aku ya takon kuwi. Iya, Tak jawab. jadi kayak lu, mereka abang mau kok gedean lu. Iya sih. Nek kalau nek klien sing ya kuwi sing sak liyane oh ya piye. Kadang kan ono wong sing memang bener di duit, tapi orang ngerti. Yuk takon kan iso kategorikan klien sing muda. Berarti kalau yang muda tapi dia masih kurang tahu apa itu produk kita gitu ya. Ah, Ayo. cara menjualnya gimana biar orang itu percaya klien itu? Biasanya nek gitu nggak langsung. Itu orang yang melalui kayak temenmu gitu loh. Heeh. Mouth to mouth itu loh. Apa imu tuh? Cangkem to cangkem. M to M. Nah, saya bis nek ngono kan nek. Ya. Ya. G2G, ngambleh tuh ngambleh. Iya, itu ya, G2G. Nah gitu, mouth. Nah gitu biasanya nek orang-orang sing kategori sing nggak mau ribet bener tuh, gitu. Soalnya dia udah tahu kerja kita di temennya, di saudaranya, di apanya, karo kayak dia nggak banyak tanya dan dia oke ya. Itu beberapa Yang klien jadi kita tumbal temen nih. Aku percaya karo koncoku nggawa duti api kok wis aku percaya koncoku tuh, ya wae. biasanya gitu. Tapi ya emang gitu sih nek biasanya. Kebanyakan lebih cepet M to M kan daripada online kan. Nek di Temanggung sendiri kan. Jadi untuk delok ke klien itu seperti itu. Itu gampangnya sih. Tapi nek carane kita jualan lewat M2M apa G2G, ngambleh tuh ngambleh. Nah aku belum pernah. Yo, Oh, ya nggak mungkin. Pernah coba cuma kayak nggak langsung hard selling gitu loh, cuma ngomong. Berarti selama nggak produk Anda kayak uang itu selama ini itu hasil statistik penjualannya itu berawal nggak mungkin kan langsung online pasti lewat M2 gambleh itu tuh. Oh, belah kita langsung online. Oh malah langsung online. Caranya gimana? Kayak kita online, kita buat portofolio dulu, teman. Nek Dulu pertama kali wedding organizer, wedding planner, wedding organizer kan produk lainnya, produk lain dari kayu wangi. Nah, kan ada sing dekorasi apa, sebelumnya kan apa coba beri itu. Yang pertanyaan saya ketika itu sebuah jasa yang tidak ada wujudnya itu loh. sebelum Kalau tahu. dekor larang, kalau Kita kayu wangi kan juga ada yang di dekor. Nah itu bisa kayak tadi saya nyentuhin kalau seumpama di foto masih bisa mempunyai alat portofolio. Anak sih enggak itu sih itu kayak tadi tuh kayak langsung M to M dan M to M itu kayak orang tuh tanya dulu, kamu bisa kayak gini enggak? Nah itu kayak challenge kayak kita gitu loh. Kamu bisa WO-in enggak nikahanku? Juga kita mikir kayak oh bisa. Itu langsung aja bahkan kita terima itu bisa, kita challenge diri sendiri dan akhirnya emang beneran bisa, ya itu kan langsung kayak orang tuh percaya dan orang walaupun nggak ada hubungannya sama dengan satu klien lain tetap aja kelihatannya di portofolio kita di kayak kita ceritain cara kita nyambut klien di WhatsApp, di chattingan itu kan beda juga.
Kayak lebih kita mentingin sih kayak lebih pendekatannya. personal. Pendekatan personalnya ya. Kayak Berarti kita tuh kayak jadiin klien itu bukan sahabat. klien tapi teman. jangan teman. Misal kan Teman enak yang kata-kata deh. yang berbau uang. Enak Wiono ya. Iya. Ya teman-teman berbau uang tuh seperti itu enak. Tapi untuk awalan ketika di challenge kayak gitu ya, bisa nggak ngelakuin kayak gini Yuk? Karena kita menganggap bahwa klien itu personal to personal, atau kita tadi ngomong koyot koncone dewe, teman dewe, itu kan pernah nggak Yuk jadi rugi karena salah hitungan? Oh pernah itu pernah. Dulu tuh pertama kali WO ya. Itu kan ditanyain, "Kowe iso orang ini ki WO-in nikahanku?" Ya, pasti pernah. Langsung nang berarti. hotel, aku bingung kan. Waduh, WO kok ngopo ya? Aku soalnya nggak pernah ada background WO kan. Ini kan background kan desainer tuh. Heeh. Tapi aku tahu sing caranya kayak itu, kayak handle orang tuh yang enak tuh gimana gitu. Nah, dari Pendekatan itu, orang pendekatan gimana? enaknya, lebih enak personal kan. Terus tak coba aja cari info juga. Yuk dia tuh butuh apa aja tak tanyain. Dia tuh butuh apa, seperti kebutuhan dia tuh terpenuhi, berarti Kita goal kita sukses. berhasil lah gitu loh. Goal kita sukses. Walaupun yang ditanyain juga kadang aku anak ngerti sih butuh apa, tapi kita kira-kira kan, oh berarti nek wong nikah bar akad njuk kiye, oh bar kiye njuk kiye, oh berarti nek enggak tanya ke orang kan, ke orang bapak apa siapanya, tergantung kebutuhan juga. Tapi nek detail tuh tetap kita tanyain di rumah tuh ada siapa aja tuh, kayak kayak apa ya, kayak bisa bantu nggak gitu loh. Kayak misal orang ini nggak mudeng menikah gimana, mereka bisa jelasin dekat-dekat. Jadi ada orang lain juga di keluarga itu yang bantu kita sebenarnya. Untuk awan, tapi tetap rugi itu nggak bisa Nah, ditepis rugi ya. itu nggak bisa, itu rugi itu Pasti rugi itu, dulu. Berarti, itu nggak enak ya. Heeh. Itu pas hari itu tuh aku itu nggak megang uang sama sekali loh. Berarti blas nono dideki meng gawe operasional, bayar gaji uang bayar gaji tak yo baru dia makan. Badine skondi untungnya aku suka seneng tok itu. Iya. Dan itu sudah sangat membantu. Jeneng sama pengalaman tuh ya. Habis dari itu ajo kejatawan lagi jadi kayak Tapi Kayu Wangi sendiri berarti berawal dari situ ya. Iya. Maksudnya juga mengalami dari nol atau minus bahkan ya. minus. Dari minus terus ada masa-masanya gitu. Berarti nggak semudah itu ternyata buat jadi WO atau wedding Fotografer planner. juga gitu, fotografer. Nah. Dulu saya pernah motokan waktu pinjam terus tuh kamera nih, bayar rugi tuh. Bayar padahal padahal klien tuh nggak mau, hasilnya sing elek juga tuh. Padahal dulu aku masih komputernya masih laptop biasa kan. Wah susah banget renderin. Cuman ada loh. Alhamdulillah. Cuman gini, bentar apa? Tadi kan ngomongin ke klien, kelemahan klien kita ya, yang ke klien itu banyak klien yang nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Paham nggak? Contohnya. Contohnya, wis mas aku ndedet 50 juta, aku pengen koyo ngene. Mbak ditakoni, "Popen aku gak mumet." Situ jawab piye? Ya beres. Juk, kowe sing mumet. Ya aku mumet, aku terima mumet. Soalnya emang gue gawe aku mumet gitu deh. Berarti aja dadi WO tak mumet ya. Tapi asik kok, asik itu. Pas terima duit ya asik. Pasti waduh, ya kuwi teman yang bersahabat sama kita kan nanti on dong. Gimana on? Kalau kembali lagi kan Mas Agung itu apa? Didesain kan sebelum itu kan. Waktu didesain kok bisa beranjak ke wedding planner. Wedding planner kan buat itu kan namanya kayak sarana tuh. Tapi secara idealis masih desain. Oh, ya? nek di desain tuh Masih. justru idealis tuh kayak mati gitu. Hah? Idealis kita tuh mati di desain. Wih. Berarti malah mati di desain? Soalnya Gimana maksudnya? kita harus menyesuaikan kebutuhan klien. Udah enggak? Misal Enggak, nih. ini lebih permudah lagi. Oh iya coba. iya. Oke. Kayak gini loh, kayak misal aku desain logo. Saya desain brosur. Oh. Terus kamu kliennya, kamu fotografer toh. Nah, terus kok nggak ke logo, nggak ke flyer, gawe fotografiku, gitu kan?
Aku tuh nggak bisa sesuai keinginanku sendiri. Aku gawe tak gawe ngene-ngene ora iso. Aku harus sesuai sesuai apa sing aku keinginanku. Soalnya kan makanya tadi bilang ya di desain kan ideologi orang sok mati kadang-kadang. Tapi lebih sering mati soalnya mesti yang ada ideologi dari kliennya. Kalian mau apa? Misal mau warna merah, terus di desain kamu harus desain warna merah, tapi gimana caranya desain warna merah itu sesuai dengan kebutuhan pasar dia. Tapi tetap nggak lupa stylemu sendiri tuh dimasukin. Udah nggak? Paham. Nah, aku paham. Saya kan ya, itu para penonton biar lebih mudah. Ya, kayak susah ya gitulah, kayak kadang mati soalnya kita harus sesuai kebutuhan klien sama ide klien tuh apa kita aplikasikan. Berarti desainer itu bisa banyak kan, desainer itu banyak. Tapi yang dirasakan Mas Agung sendiri justru kita harus bisa lebih sabar ke idealis kita ya. Iya, sama Mas Agung kepengen buat flyer buat saya Rusaka. Iya. Mas Agung punya ide sendiri untuk Rusaka. Tapi nek idenya nggak cocok sama saya nggak bisa. Nggak bisa, makanya ada yang namanya revisi. Nek kamu nggak cocok, baleni ah. Nah itu kita jangan serik. Tapi kadang kan misal kamu minta. Nah itu mental itu yang banyak yang di teman-teman kita yang di industri kreatif, mental itu tapi yang sama sekarang masih kayak gitu juga, soalnya tergantung juga dan misal angel tergantung juga kayak apa juga, misal dikandani uang ngel ya nggak bisa juga. Misal kayak ini tuh aku industri apa helm, dolan helm, aku pengen warna ireng, kepengen tema dari desain itu warna ireng apa warna abang kayak geni-genian, kan nggak masuk. Harusnya gitu kan kayak warna-warna safety loh, warna kayak abu-abu. Acara mempelajari helm kok iso pas warna-warna abu-abu ngono ki ilmune piye? Tema. Ayo, cara ndelok temane lho seorang desainer iki njikuke ilmu sekondi. Itu ada ilmunya, itu ada namanya color theory. Color theory itu macam-macam. Tak kira ora ngerti ya. Aku ki aku itu ki tak takoni menerangke. Nek aku padha aku mbok omong-omongan dhewe ya. Ya bener, ada color theory, nanti ada color palette dan lain-lain toh. Dan disitulah rumusnya ketika kita mensatukan suatu warna masuk enggaknya di satu tema. Sama di foto ya sama, video ya sama. Selain itu kan ada namanya komposisi juga tuh. Komposisi sama layouting, terus pemilihan font itu paling salah sih nek kebanyakan sing angel font. Font. Kan orang kan seneng kan buat logo kan pakai font-font sing dibilangnya aneh-aneh loh. Kita keren loh. Dan nek didelok rasa diwaca apa nih. Fungsionalnya malah hilang. Iya. Keren sih keren, tapi tidak fungsional akhirnya. Ora iso diwaca. Bener enggak? Piye carane keren terus fungsional? Nah, itu PR. Oh iya, menurutmu produk apa sing semua produk ya? Kayak bentuk fisiknya ya. Sing logonya keren, karo iklannya keren. Iklan tuh kayak dalamnya cetak apa dalam di digital. Sing menurut aku keren. Si paling oke apik iki ngono. Digitalnya apa pi? Maksudnya advertising apa sing koyo ngono? Logonya aku karo packaging lah. Kaskus. Sing fisik. Sing kayak berbentuk apa HP, apa telo, apa kopi, apa. Apa ya? Masa produk sehari-hari aja. Tip apa? Tip kombo. Tip kombo. Itu bentuk fisiknya. Maksudnya piye? Maksudnya kayak packaging. Packaging ki apa? Kemasan. Juk, produk sing kemasannya apik. Iya. Sing secara fisik. Iya, menurutmu di lingkunganmu lah, di lingkungan kene lah. Apa ya? Akeh siji ae kan. Nek packaging sing apik ya termasuk mungkin sing mewah mainan, toy. Di packaging secara fisik packagingnya apik. Contoh ya tadi promo aku. Promo. Iya, album. Apa itu? BIP. Album? Oh ya. Jadi album neng musik karena aku background ini musik. Jadi dulu sering beli album fisik, saiki wis do ilang sih. Biyen duwe akeh banget. Nah, kuwi packingnya warna-warna. Sadurunge aku kenal desain, sadurunge sekarang ini do kopi ya packingnya apik-apik to. Sadurunge aku ngerti kuwi. Musik ki wis dhisik packingnya. Oh iya.
Nah, aku kenal loh. Iya nek musik jan apik ta. Nah, kok iso? Berarti packing ki kan pengaruh toh? Pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kayak nyenengke sih nek aku nek aku. Aciles nyenengke aku. Rupane aku nyenengke. Ya delok nek didelok pertama kali ya nek wong misale wong seneng karo nek dhewe seneng karo wong itu kayak pandangan pertama lho. Wah, apik. Ya. Aku tahu tuku. Aku wis tau seneng wong wedok. Ora. Sik pandangan pertama. Wah, apik. Ya, apik. Nah, wis tau tuku barang kita apik. Anu, Ketoke packing-e. aku kan ra rokok to. Heeh. Aku tau tuku Marlboro. Gara-gara packingnya apik. Jora tau tut. Sebien. Sing dirasake apa? Apik packing iki. Bar sebelum ana gambar kasih medeni lho. Heeh. Masih sebelum ono kae. Yo kan bar kuwi njok ilang gambarnya. Soalnya pakainya apik. Nah, aku sing wis tau Pokari Sweat. Borset. Gambar Pokari Sweat sing JKT48 biyen lho. Sing biyen. Duh, sak urunge JKT. Saurunge apa pas JKT? Sing kotak apa sing gede sing bunder. Sing kotak. Oh sing kaleng apa Sing kaleng. Oh sing kaleng. Apik kayak kaleng gitu. Oh, ora. Aku ya wis tau kuwi sengaja ngumpulke beberapa kaleng Pokari Sweat. Gitu. Mergo apik. Apik. Nek akhirnya dadi seneng. Iya. Nek saiki ya ora ngombe meneh, wong ora di-endorse. Mania endorse.